dan kepala-kepala si mayat ini dipisahkan dari tubuh mereka. Lalu kepala-kepala ini disusun menjadi sebuah menara. Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku mau membahas tentang sebuah makam seorang penguasa yang sangat kejam yang bernama Timur Lenk. Konon katanya makam ini tuh mengandung kutukan. Gimana ceritanya? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Timur Lenk artinya timur si pincang. Dia dikenal seperti itu karena dia memiliki kaki yang pincang sejak lahir, di mana hal itu membuatnya tidak bisa berjalan seperti orang normal, sehingga dia ini harus menggunakan tongkat. Ada juga yang mengatakan bahwa kecacatan di kaki Timur Lenk ini disebabkan karena pertempuran. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kaki Timur Lenk ini cacat saat mengembala kambing. Jadi aku nggak tahu yang mana yang benar. Yang penting dia ini intinya itu memiliki kaki yang tidak sempurna. Timur Lenk ini adalah pemimpin yang berdarah Turki Mongol yang teramat sangat terkenal pada saat abad ke-14. Di mana Timur Lenk ini masih memiliki keturunan dari Genghis Khan. Kalian tahu kan siapa Genghis Khan? Yaps, betul banget. Genghis Khan ini adalah seorang pendiri kekaisaran Mongolia. Jadi Timur Lenk ini intinya masih memiliki darah pemimpin ya dari Genghis Khan itu tadi. Ayah Timur Lenk bernama Teragai yang merupakan kepala suku kecil biasa. Yang mana Teragai ini dikenal sebagai orang yang berpedoman sama agama. Jadi si Timur Lenk saat kecil ini dididik dengan penuh kasih sayang yang berdasarkan agama. Jadi nggak heran kalau saat Timur Lenk ini kecil, dia ini terkenal sebagai anak yang lembut, sopan, ramah, dan bahkan dia ini terkenal sebagai anak yang pandai membaca Al-Quran. Saat kecil, Timur Lenk ini nggak hanya belajar aja guys. Jadi dia ini juga diberi tugas yang cukup berat oleh ayahandanya. Dia ini disuruh untuk memburu binatang-binatang liar dan menjinakkan kuda-kuda yang sulit untuk ditunggangi. Sejak berumur 12 tahun, Timur Lenk ini mulai mengikuti sejumlah peperangan guys. Jadi saat dia beranjak dewasa, dia pun mulai berubah. Timur Lenk ini berubah menjadi sangat-sangat ambisius dalam bidang kemiliteran. Dia bahkan melakukan penyerangan pada Amir Hussein yang merupakan sekutunya sendiri. Saking ambisiusnya, si Timur Lenk ini selalu melakukan peperangan. Dia bahkan menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk peperangan. Dan akhirnya dia pun berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan mendirikan dinasti Timuria di Asia Tengah. Pokoknya Timur Lenk ini sangat-sangat ambisius guys. Dia ini nggak akan segan-segan membunuh saudara seiman. Timur Lenk ini mengirimkan pasukan-pasukan untuk menyerang kerajaan Islam dan menghabisi penduduknya. Wow, padahal dia ini ngakunya muslim guys, tapi dia tega gitu loh. Dari sejumlah sumber, Timur Lenk ini melakukan pembantaian yang sangat sadis terhadap penduduk-penduduk yang melakukan perlawanan terhadapnya. Di Sabzawar, Afghanistan, Timur Lenk ini membuat menara yang terbentuk dari 2000 mayat yang dibalut batu dan tanah liat. Di Isfa, Timur Lenk ini membantai kurang lebih 70.000 penduduk. Dan kepala-kepala si mayat ini dipisahkan dari tubuh mereka. Lalu kepala-kepala ini disusun menjadi sebuah menara. Parah sih, ya Allah, parah banget, kejam banget sih. Gak hanya itu guys, Timur Lenk ini juga mengurung Sultan Bayazid I, yakni penguasa kerajaan Ottoman yang terkenal murah hati. Ini adalah ilustrasi di mana Sultan Bayazid I dikurung oleh Timur Lenk. Intinya si Timur Lenk ini kejam banget guys. Dia gak akan segan-segan membunuh orang. Bahkan tercatat dia ini telah membunuh setidaknya belasan juta orang hanya untuk melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan dinasti Timuriyah ini meliputi seluruh Asia Tengah, Iran, Afghanistan, Pakistan, dan masih banyak yang lainnya guys. Meskipun si Timur Lenk ini dipandang sebagai pemimpin yang kejam dan berdarah dingin, tapi ternyata Timur Lenk ini merupakan pelindung utama dari seni dan budaya.
Pada masa pemerintahannya, kerajaan Timur Leng ini menjadi sebuah tempat tujuan bagi para sarjana dan para seniman untuk mengembangkan pengetahuan. Ternyata Timur Leng ini juga dekat sama sastrawan besar yang bernama Taftazani. Oke, lanjut. Saat Timur Leng ingin menyerang Cina, tiba-tiba Timur Leng ini jatuh sakit karena cuaca dingin yang terlalu ekstrim saat dalam perjalanan. Tak lama setelah itu, Timur Leng pun meninggal dunia dan dimakamkan dalam sebuah bangunan megah di kota Samarkand, Uzbekistan. Pada makam Timur Leng tertulis kayak gini guys, ketika saya bangun dari dunia orang mati, maka dunia akan berguncang. Beberapa abad pun berlalu, makam Timur Leng ini senantiasa dijaga dengan baik oleh para tetua adat dan para kepala agama yang ada di daerah tersebut. Namun, pada awal abad ke-20, lebih tepatnya pada tahun 1941, Joseph Stalin mengirim sejumlah peneliti untuk membongkar makam Timur Leng. Yang mana mereka itu berniat untuk mempelajari mayat si Timur Leng. Mereka itu ingin mengungkap kebenaran, apakah benar si Timur Leng ini lumpuh? Apakah benar si Timur Leng ini keturunan Turki Mongol? Apakah benar si Timur Leng ini bertubuh tinggi tegak? Menurut sumber yang aku baca, akhirnya para peneliti ini berhasil membongkar makam Timur Leng. Tapi mereka menemukan sebuah tulisan pada peti mati sang penguasa tersebut. Peti mati itu bertuliskan seperti ini guys, siapapun yang membuka makam, maka akan melepaskan penjajah yang lebih kejam daripada aku. Tentu saja para peneliti tidak memperdulikan tulisan tersebut dan menganggap tulisan tersebut hanyalah sekedar mitos. Akhirnya para peneliti ini bahkan membawa mayat si Timur Leng menuju Moskow. Tapi anehnya setelah melakukan pembongkaran makam itu, Jerman tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet tanpa bilang-bilang dulu guys. Padahal Jerman ini disinyalir nggak bakal melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet karena dia ini memiliki sebuah perjanjian gitu guys. Pasti kalian nggak asing lagi dong dengan nama Hitler. Yaps, betul banget. Dia ini adalah orang yang mendalangi penyerangan Jerman terhadap Uni Soviet selama 4 tahun berturut-turut. Karena penyerangan itulah Uni Soviet mengalami angka kematian mencapai 20 juta orang. Ada yang menganggap ini tuh hanya sekedar kebetulan, tapi nggak sedikit yang percaya kalau ini memang benar kutukan dari makam Timur Leng. Para tetua adat pun meminta agar jenazah Timur Leng dikembalikan ke tempat semula. Dan para peneliti pun bergegas menyelesaikan penelitian mereka terhadap mayat Timur Leng. Tak lama setelah pengembalian makam itu, akhirnya Jerman dan Uni Soviet pun berhenti berperang. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa sih peneliti yang berani melakukan penelitian terhadap mayat Timur Leng? Nama peneliti tersebut adalah Mikhail Mikhailovich Gerasimov, yang memang dia ini adalah seorang arkeolog terkenal dari Uni Soviet. Dia ini adalah orang yang berhasil mengembangkan teknik pertama patung forensik. Dia sukses mengkonstruksi lebih dari 200 wajah orang, mulai dari Homo sapiens, pangeran, pejabat, raja, sampai penguasa seperti Timur Leng. Nah, begitulah kisah kutukan makam Timur Leng yang aku rangkum dari beberapa sumber. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi, karena aku sendiri hanyalah manusia, tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.